Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi naf'an mubarakan lana wa lidinina wa linnasi ajma'in. An Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhiru ahlin nari khurujan minha wa akhiru ahlil jannati dukhulal jannah. Rajulun yakhruju minan nari habwan fayaqulu Allahu lahu idhhab fadkhulil jannata fayatiha fayukhayyalu ilaihi anha mal'a fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a fayaqulu Allah azza wa jalla idhhab fadkhulil jannah fa inna laka misra dunya wa asyratu amthaliha aw inna laka mithla asyrati amthalid dunya fayaqulu ataskharu bi aw atadhaku bi wa antal malik qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu fakana yuqalu dhalika adna ahlil jannati manzilatan akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Wa li Muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu akhiru ahli an-nari khurujan minan nar rajulun yakhruju minha zahfa fayuqalu lahu intaliq fadkhulil jannata qala fayadhhabu fayadkhulul jannata fayajidun nasa qad akhadhu al-manazila fayuqalu lahu atadhkuru az-zaman alladhi kunta fi fayaqulu na'am fayuqalu lahu tamanni fayatamanna fayulaqu dzalika alladhi tamannaita wa asyatu ad'afid dunya fayaqulu taskharu bi wa antal malik qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku hatta badat nawajidhuhu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan segenap jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada Ustaz Taufik selaku imam daripada Masjid Jami'at Taqwa, juga para sesepuh ketua DKM Bapak Haji Burhanuddin dan juga bapak-bapak ketua DKM sebelumnya, juga bapak ketua RW dan para ketua RT baik yang sekarang maupun yang menjabat sebelumnya, juga para hadirin dari beberapa mushola yang nampak hadir. Ada Bapak Haji Ali Soleh dari Masjid Jami Al-Ikhlas, kemudian ada Pak Haji Jimmy dari Baitur Rahim Kartika, ada Pak Haji Mansur dari Al-Kautsar. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan semua, setidaknya yang nampak yang saya lihat itu sejumlah yang hadir. Juga ada yang dari Musola Arafah, ada juga yang kelas penjelajah Bang Udin, di masjid mana aja ada ya, ke masjid mana aja nyampe. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini dengan kiat ta'lim untuk membacakan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau hadis Nabi dibaca di rumah kita, seolah-olah Nabi ada di rumah kita. Dulu ada kitab karangan Imam Tirmidzi namanya Asy-Syama'il, kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab Asy-Syama'il itu menceritakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z.
istilah kita kayak macam biografi gitu. Sampai berapa meter panjang sorbannya Nabi dirinci di kitab itu. Siapa saja istrinya, berapa bilah senjatanya, ya, apa saja nama kendaraannya, berapa jumlah kendaraannya, dirinci semuanya. Sampai-sampai ketika kitab itu dibuat, dikatakan oleh para ulama, barang siapa ada kitab itu di rumahnya dan dibaca, itu Nabi ada di rumahnya, gitu. Seolah-olah Nabi ada di rumahnya. Ya, bahkan ketika kitab Sunan Tirmidzi, ya, ditulis oleh Imam Tirmidzi dan kemudian dibaca di rumah-rumah kaum mukminin, di rumah-rumah kaum muslimin, dikatakan oleh para ulama yang hidup pada masa itu, barang siapa yang membaca kitab Imam Tirmidzi di rumahnya, maka seolah-olah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berbicara di rumahnya. Saya punya pengalaman beberapa kali umroh dengan beberapa kali haji, kecuali masa Covid aja itu amalan yang paling saya rasakan nikmat kalau di Madinah itu mendengarkan hadis Nabi atau membaca hadis Nabi. Karena kebayang kira-kira mungkin Nabi dulu bersabda di sebelah itu, kira-kira Nabi dulu mungkin di sebelah situ, kira-kira para sahabat mungkin di sebelah situ. Itu nikmat banget rasanya itu kalau membaca hadis baginda Nabi, karena kita di kampungnya, terbayang di mana posisi Nabi pada saat itu. Nah, kita ini terpisah 10 jam lewat perjalanan udara. Kita ini terpisah ribuan kilometer daripada kampung Madinah, kampungnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di Madinah, kita di Gramapuri. Ya, masjid Nabi namanya Masjid Nabawi, Masjidur Rasul, masjid kita namanya At-Taqwa dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan masjidnya yang kita pindahin, tapi amalnya yang kita bawa ke sini. Di sono salat, di sini salat, di sono ngaji, di sini ngaji, di sono zikir, di sini zikir. Amalnya itu yang kita bawa. Ya, bukan baginda nabinya yang kita gotong, kita bawa ke sini. Beliau sudah dikubur, beliau sudah wafat, tapi amal baginda Nabi yang kita bawa ke sini. Amalan baginda Rasulullah SAW yang kita bawa ke sini. Istilah orang-orang sekarang, kita ada kesamaan frekuensi dengan baginda Nabi. Kalau sama frekuensinya, insya Allah nyambung, Pak. Sekalipun kita hidup sudah memasuki tahun 2022, tanggal berapa sekarang, Pak? Tanggal 5 Januari tahun 2022, masih di awal tahun, tapi insya Allah sudah terpisah 15 abad kita dengan baginda Nabi. Kita masih nyambung amalan dengan amalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal tahun ini kebetulan kita memasuki hadis, tapi hadisnya bukan tentang awal, tapi tentang akhir. Karena Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Shaghir itu menyusun kitab hadisnya itu berdasarkan abjad, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dar, zai, dan seterusnya sampai iya. Ya, alif juga nanti ada alif gandeng ba, ada alif gandeng sin, ada alif gandeng kha. Ya, ada alif, ada hamzah gandeng wau. Contoh umpamanya seperti awwalu, ya, awwalu, hamzah dan alif dan gandeng dengan wawu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di awal tahun 2022, tapi kita mau menceritakan tentang hadis baginda Nabi yang menceritakan tentang akhiru man yadkhulul jannah dan akhiru man yakhruju minan nar. Orang terakhir yang keluar dari neraka, orang terakhir yang masuk surga. Maaf, orang terakhir yang keluar dari neraka. Berarti bukan penghuni neraka, bukan ashabun nar. KTP-nya enggak KTP neraka, dia mungkin enggak istilahnya itu bukan penduduk asli. Bukan penduduk apa? Asli. Kalau dalam sistem kependudukan itu kan ada istilah apa namanya, kalau udah keluar negeri itu kita ada istilah visa, ada izin tinggal, nanti ada izin tinggal yang agak permanen, sebutnya permanen residen. Nanti ada juga
kewarganegaraan. Nah, ini bukan warga negara neraka orang ini, maka ada keluarnya dari neraka. Emang ada yang warga negara neraka, ada presidennya malah Abu Jahal gitu. Dia memang presidennya seumur hidup tuh Pak, bukan 3 periode Abu Jahal mah. Ya, jadi presiden neraka seumur hidup. Ya. Enggak 3 periode, enggak 3 periode, enggak. Seumur hidup, tapi presiden di mana? Di neraka, Firaun tuh. Nah, itu sebangsa ning itu tuh. Itu mah ulaika ashabun nar. Itu mah khalidina fiha abada. Nauzubillahi min dzalik. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wis gak keluar-keluar, wis gak balik-balik. Ya, maka kalau mau beriman tuh jangan tanggung, mau kufur jangan tanggung. Kalau mau kufur jangan tanggung. Ini iman enggak, kufur enggak. Sebetulnya kalau iman enggak, kufur enggak itu kufur. Ya, bukan iman enggak, kufur enggak itu iman, bukan. Ya, kalau iman enggak, kufur enggak itu hakikatnya apa? Kufur. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din ulaika humul kafiruna haqqan. Kalau kita beriman kepada Quran itu sebagian, kemudian kita ingkari sebagian, itu hakikatnya kita kufur sekufur-kufurnya. Bukan setengah kufur, setengah iman, bukan setengah kayak gelas begini, bukan gelas yang separuh isinya iman, separuh isinya kufur. Nggak bisa. Al-qalbu wahid, hati itu satu. Hati itu apa? Satu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Hati itu tidak bisa dibagi dua. Hati itu ya satu. Hati itu satu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Idza istaqala bi syai'in saqata an diddih. Kalau lagi ingat sesuatu dia tidak ingat yang lain. Kalau kita ingat Allah pasti enggak ingat yang lain. Kalau ingat yang lain pasti lagi enggak ingat Allah. Hakikatnya begitu. Ya, karena hati tidak bisa dibagi dua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau iman, iman yang benar. Faman syaa'a falyu'min. Yang mau beriman, berimanlah yang benar. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau kufur, kufur yang serius. Karena enggak serius juga tetap kufur gitu loh. Kan kagok ya. Ya. Kufur enggak serius tetap kufur, dan yang nama kufur tetap uiddat lil kafirin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Makanya kagok, yang kufur kagok-kagok gitu. Kufur kagok, pas nyari duit kufur kayak buzzer gitu. Pas nyari duit apa? Kufur. Pas lagi nggak nyari duit, nggak pegang handphone kayak orang Islam lagi gitu. Enggak lah, komentar lagi sesuai dengan pesanan, kufur lagi. Nah, kalau keluar masuk begitu, itu sebetulnya udah keluar. Sebetulnya sudah keluar. Innalladzina amanu, kata Allah, sungguhnya orang beriman, tsumma kafaru, kemudian kufur, tsumma amanu, kemudian beriman, tsumma kafaru, kemudian kufur, tsumma zdadu kufra, akhirnya kufur beneran. Maksudnya kufur beneran itu us total sudah kufurnya. Ya, kalau dulu kayak Bro Peso 5, tadinya kafir, kawin sama Anita Sarawak, masuk Islam. Cerai dengan Anita Sarawak, kawin sama orang Kristen, kafir lagi. Nah, kalau sudah begitu itu ya sudah, mati setruk kufur gitu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Sama-sama artisnya, tapi nasibnya agak beda sedikit sama Vanessa Angel. Vanessa Angel mah mati masih diperlakukan seperti orang Islam karena tidak ada riwayat keluar dari agama Islam. Ya, kok jadi eling Vanessa Angel itu ya apa sih? Hendak kan nyeritain Bro Peso 5 ya, kira-kira bandingannya kayak begitu. Jadi nggak main-main Pak, iman sama kufur itu nggak usah kagok. Ya kita nggak usah kagok jadi orang beriman. Nah, kata baginda Nabi, ini hadis yang mau kita bahas ini dalam kitab Jami'us Shaghir itu tentang orang yang terakhir keluar dari neraka. Maknanya yang lain udah abadi, dia yang terakhir keluar. Berarti ada yang sebelumnya keluar dari neraka. Karena terakhir keluar dari neraka, maka dia yang paling akhir masuk ke mana? Ke surga, kan gitu. Ya, keluar dari neraka terakhir, sing lian-liane masuk surga semua, sudah keluar semua dari neraka, dia terakhir masuk surga. Ya alhamdulillah, tapi jangan sampai kita lah. jangan sampai kita. Ya, dengarkan baik-baik ya Bu ya. Ada orang yang terakhir masuk
Enggak, sekaligus juga terakhir keluar daripada neraka. Allahu Akbar. Diceritakan banyak hal dalam Quran itu kan, ada yang masuk surga itu rombongan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, rombongan masuk surga, ada yang rombongan masuk neraka. Ya, kalau saya Abi Hasan Asyadzili sama saya Junaid Al-Baghdadi itu enggak mau, ya Allah, masuk surga rombongan, ya enggak enak masuk surga kok rombongan, kok enggak spesial gitu, kok enggak spesial masuk surga rombongan ya. Biasanya rombongan tuh kelasnya lain. Kelasnya apa? Lain. Naik pesawat kalau kelas ekonomi masuknya rombongan. Kalau kelas bisnis satu orang sendirian. Rombongan itu biasanya nggak enak. Ya, nonton bola nanti di JIS Jakarta International Stadium, masya Allah. Ya, kalau yang VIP masuknya khusus, ruangannya nggak besar, ya orangnya beberapa orang saja, pelayanannya khusus. Tapi yang sing kelas kambing itu rombongan itu, apa? Rombongan. Jadi ada ulama yang masuk surga rombongan tuh ngebayangin, ya Allah kok rombongan sih, piye kok masuk surga rombongan. Ya, tapi tidak semua rupanya. Ada yang masuk surga tidak rombongan. Kalau kita mah orang Jawa ada istilah mangan orang mangan. Ya, berarti masuk surganya pengen rombongan dia mah. Mangan orang mangan kumpul. Lala rombongan kalau begitu. Ya, ada innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Ya, itu mah khusus tuh. Masuknya khusus, tempat duduknya khusus, kelasnya khusus. Malah ada yang mau masuk surga itu di Shiratal Mustaqim itu dicegat dulu, Pak, nggak boleh masuk dulu. Mas, sampean nggak boleh masuk dulu, Mas. Loh, kenapa? Ini sudah saya ahlu surga ini KTP-nya. Oh, sekarang KTP surga. Ini KTP surga. Oh, masya Allah. Benderanya apa, merah putih apa surga? Ini KTP surga nih katanya. Jangan dulu Mas, kata Allah, jangan harus nunggu nolongin dulu yang lain, nanti kalau yang lain udah pada masuk, jangan baru boleh masuk. Ada yang begitu. Jadi suruh nolongin dulu yang lain. Ya mudah-mudahan kita masuk golongan-golongan yang begitu lah. Amin ya rabbal alamin. Masa yang ngaji sama yang enggak ngaji sama-sama rombongan? Ya enggak lah ya. Enggak loh. Harus beda ya, harus beda. Masa DKM disamakan sama yang bukan DKM? Ya enggak lah. Ya, kelasnya kelas DKM. Para DKM yang di dunia pernah jadi DKM, monggo dipinarake ya masuk swarga. Oh, serombongan DKM. Rombongan apa? Rombongan DKM. Para ketua RW, masya Allah. Ya, para ketua RT begitu. Siapa yang terakhir itu bagaimana kondisinya? Kata baginda Nabi begini. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini sesungguhnya aku la alamu, sungguh aku mengetahui akhir ahlin nari khurujan minha, penduduk terakhir neraka yang keluar daripada neraka. Sungguh aku tahu," kata Nabi. Ini sesungguhnya aku la a'lamu, sungguh aku tahu. Dua kali pakai taukidnya, pakai inna dan kemudian amil nawasih, kemudian pakai lam taukid untuk menunjukkan penegasan. Karena ada orang yang menganggap Rasulullah nggak tahu. Ada orang yang menganggap Rasulullah nggak tahu. Kata para ulama ahli balaghah, kalau kalimat pakai kalimat penegas itu karena yang diajak ngomong itu adalah orang-orang yang ingkar, bukan orang-orang yang polos, tapi orang-orang yang menolak keberadaan neraka. Maka Nabi cerita sampai detail tentang neraka itu, cerita sampai detail tentang surga, termasuk sensusnya, termasuk kapasitasnya, termasuk siapa saja penghuninya, termasuk apa saja ciri-cirinya. Saking fahamnya Nabi tentang neraka, saking fahamnya Nabi tentang surga, sampai cirinya harus ketahuan. Nah, ini ahli surga ini ahli surga ini.
sehingga neraka. Begitu saking detailnya pengetahuannya itu. Ya. Saking detailnya. Kayak polisi kalau sudah jago itu ngelihat raut wajah orang, copet, ini copet. Nah, udah begitu, Pak. KPK kalau sudah jago itu ngelihat wajah-wajah pejabat itu masih korupsi, ini masih koruptor, ini masih korupsi, begitu. Maka Nabi itu tahu persis, inni la'alamu. Inni la'alamu. Inna itu apel nawasyi ketemu dengan ya mutakallim, ya, kemudian dipisah dengan nun wiqayah. Ya. Kadang enggak. Ini sesungguhnya aku la'alamu, sungguh aku tahu. Artinya aku betul-betul tahu. Ya, aku betul-betul tahu. Tentang apa? Akhiru ahlin nari khurujan minha, tentang penduduk neraka terakhir yang keluar dari neraka. Memang ada yang enggak keluar, ada golongannya Abu Jahal, Fir'aun, Ubay bin Umayyah, Ubay bin Khalaf, itu enggak keluar tuh. Itu udah khalidina fiha abada. Orang-orang munafik yang nyata kemunafikannya itu fiddarkil asfali minan nar, jadi keraknya itu gak metuy, Pak. Ya, sudah jadi keraknya, sudah enggak mungkin keluar. Nauzubillah min dzalik. Wa akhiru ahlil jannati dukhulal jannah, dan penduduk surga yang terakhir masuk surga. Setelah dia masuk tutup. Setelah dia keluar dari neraka, neraka tutup, nggak ada yang keluar lagi. Setelah dia masuk surga, surga tutup, nggak ada yang masuk. Ya Allah, nasib sampai segitunya. Tapi masih alhamdulillah. Tapi jangan kita lah, jangan kita. Mudah-mudahan bukan kita, jangan kita. Yang terakhir Ji, sing liyane macam-macam sudah. Ya, kan ada yang ikut dari awal pembukaan surga itu, Pak. Pembukaan MTQ aja, ya kan? Rame, jor-joran kayak begitu, Pak. Pembukaan mall aja ada istilah soft opening, ada grand opening. Ono sing masuk surga itu soft opening, ono, Pak. Artinya ketika surga masih soft opening, dia udah masuk. Ada yang masuknya pada saat grand opening, ada. Itu lebih telat, tapi dia ikut upacara pembukaannya, dia ikut. Ya, acara pembukaan yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kayak acara resmi di dunia kan begitu. Berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Sing mau Quran siapa? Nabi Daud. Nabi Daud tuh kalau baca kitab suci, daun gak jadi jatuh. Ya, daun gak jadi jatuh. Embun mau netes gak jadi tertahan, saking merdunya bacaannya itu, saking merdunya. Bapak mau tahu siapa yang bakal diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikut pada upacara pembukaan surga? Di mana yang baca Quran itu 2 orang, tapi enggak duet, satu-satu. Nabi Daud sampai Nabi Muhammad. Nanti ada Quran yang dibaca, Pak, masih dibaca sampai surga, Pak. Surat Yasin itu salah satunya. Maka yang di dunia enggak yasinan itu, yang anti yasinan, engkau kaget. Ternyata di surga aja Yasin masih dibaca. Toha itu termasuk masih dibaca nanti di surga. Ar-Rahman masih dibaca nanti di sana. Maka baca mulai sekarang, Pak, biar nggak kaget nanti di sana. Siapa yang bakal ikut pembukaan surga ketika itu mereka mendengar bacaan Quran dibacakan oleh para nabiullah? Syaratnya cuma satu, nggak pernah dengar musik ketika hidup di dunia, itu saja. Begadang jangan begadang. Allah. Gimana tuh? Itu syaratnya. Man istama'a alatal malahi subba fi udhinil anuk yaumal qiyamah. Hadis. Barang siapa yang suka dengerin musik di dunia, nanti telinganya dikucurin dengan tinah panas di akhirat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, musibah ya, musibah. Siapa kita orang Indonesia nggak pernah dengar begadang jangan
begadang. Siapa yang nggak pernah dengar itu? Hah? Terima kasih Ani. Tertipu. Siapa yang pernah? Udah fikihnya kita bahas nanti. Ini mah supaya kita hati-hati, supaya kita, karena ini spesial Pak. Pembukaan mall aja sampean belum tentu diundang kok, enggak tahu. Pembukaan bank belum tentu diundang kita, iya kan? Pembukaan apa lagi? Apa yang di apa sing nanggone Lombok kemarin itu apa? Mandalika, siapakah itu? Mandalika, sirkuit yang kebanjiran itu. Nggak keren-keren banget, tapi lumayan lah, lumayan. Sampai Gus, udah alhamdulillah kita punya sirkuit di Mandalika, misio kebanjiran. Belum pernah ada ya, pembalap sampai hujan-hujanan kemudian mana ada. Aku itu saya itu penonton MotoGP. Ya, The Doctor Rossi, favoritnya. Setelah itu Gabriel Garcia Marquez, itu favoritnya. Saya nggak pernah lihat Rossi hujan-hujanan gitu di Italia, nggak pernah. Lalu ono pembalap ke Mandalika hujan-hujanan, Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah, sampai diundang nggak waktu pembukaannya? Enggak, kita itu pembukaan Mandalika aja nggak pantas dapat undangan kok, kan gitu. Pembukaan apa lagi coba? Nanti pembukaan Disney Jakarta International Stadium, segitu di Jakarta belum tentu kita dapat undangan. Artinya yang dapat undangan itu spesial Pak, khusus itu Pak. Makanya nanti saat pembukaan surga itu yang diundang tuh yang khusus-khusus saja. Ini at-taqwa ini Masya Allah, imamnya baca Qurannya dikhatamkan ya, dari ayat per ayat, dari surat per surat. Masya Allah, sampai ini kok mau gitu. Gara-gara gitu kan sholat sampai itu jadi lama. Sebetulnya sampai itu nggak mau semua. Ada yang mau separoh, tapi yang nggak mau terus katut gitu. Aslinya ya Allah, aku sholat ke tempat lain nggak enak. Wong tetanggaku at-taqwa, sholat di at-taqwa suwe, bacaannya lama. Seopo meneh wes bismillah. Protes gak enak mbek tarap mire. Aku kenal mbek Haji Burhan langganan jengkol. Yes, gak apa-apa. Sing penting ada AC-nya. Alhamdulillahnya masjidnya pakai A. Ya, sebetulnya kita itu ya nggak tahan-tahan banget bacaan lama itu. Wah, kalau nggak pakai AC, alhamdulillahnya pakai AC. Apalagi kalau sudah pakai AC, selesai sholat maghrib, assalamualaikum, susu. Wih, Masya Allah, tabarok karim, kopi, selumayan, ono peningkatan. Lah aku dikongkon melean, kalau mau balik ceramah atau ustadz ceramah dari maghrib sampai isya, jadi kayak kopi Pak. Cuma pendek kan, cuma sebentar aja itu ceramahnya itu. Kecuali kalau sampai kita ngajinya habis isya, nah oke, sampai jam 12 kuat ini kan gitu. Tapi ya alhamdulillah. Kata Syekh Nawawi Banten, kopi itu menguatkan zikir, karena dengan kopi mata kita melek. Maka kalau orang India nanya sama kita, saya ditanya bukan sama orang dia, sama orang Pakistan, Ustadz kalau ngopi sebelum tahajud apa setelah tahajud? Masya Allah, keren. Kita pura-pura aja, kita bilang sebelum tahajud. Allahu Akbar. Supaya kuat apa? Ji? Supaya kuat melek, kuat tahajud. Baca salawatan kamilah yang 4444. Koncone ya kopi Pak. Maka kopi ini bukan teman orang begadang sembarangan, bukan teman cangkruk karo jablay, bukan. Ini teman zikir kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke yang tadi. Ya. Jadi mudah-mudahan masa ini pembukaan surga ini spesial. Ini yang terakhir masuk surga ya gak ikut pembukaan Pak. Penutupan. Apa? Penutupan iku malaikat Ridwan wis tengah-tengah iki wis ana menit, enggak ana menit iki. Ya wis arep kabeh jenenge ke surga. Tengah-tengah gitu. Malaikat Malik udah bawa kunci, ibaratnya kita itu udah kayak apa, marbot
ba'da isya gitu, masih ada yang witir, tungguin ya Allah, witirnya lama banget. Ditungguin marbot. Ya lampu yang sebelah sini udah dimatiin, yang depan udah matiin, tinggal di sini aja ngargain dia masih sholat di pojokan situ. Marbotnya nyender, handphone, gak kelar-kelar gitu. Nah, kira-kira begitu. Karena yang terakhir dia keluar dari masjid. Ini belum kelar, ada yang datang. Pak, masih buka kan? Mau sholat, saya belum sholat. Masya Allah, masuk lagi. Nah ini malaikat Malik penjaga neraka itu tengah gitu loh. Ya, oke, masa sampai lebih daripada itu kok. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Dalam surat Qaf Allah itu berfirman, Allah itu berbicara kepada neraka, halim talati, udah penuh belum kamu? Begitu kata Allah sama neraka itu. Dipastikan untuk penuh Pak, karena Allah bilang ku ciptakan neraka dan ku penuhi. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh akan aku memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Mudah-mudahan kita nggak masuk. Itu para sahabat kalau sudah ingat ayat itu, ya Allah, seandainya aku jadi kayu aja sehingga nggak ada peluang masuk neraka, seandainya aku jadi debu saja sehingga ada peluang masuk neraka, seandainya aku jadi batu saja sehingga tidak ada peluang untuk masuk neraka. Kalau jadi manusia itu Pak, la'amla'anna jahannam, kata Allah, sungguh akan aku penuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi, dari kalangan jin dan manusia ajmain. Minal jinnati wan nasi ajmain. Masya Allah. Lah orang ini terakhir keluar dari neraka, jadi meh ditutup, malaikat Malik itu sudah mau ditutup, seret ditutup sudah. Kalau sudah kadung ditutup sudah bisa keluar lagi dia. Tapi masih ada satu. Kalau di dalam riwayat yang lain tuh yang satu orang itu jerit-jerit manggil nama Nabi Muhammad dong sama Allah. Ya Hanan, ya Manan. Dia memanggil-manggil nama Allah. Meratap-ratap jutaan tahun tuh Pak. Ya gak bosan-bosan tuh manggil Allah tuh. Ya Hanan, ya Manan. Maka mencari keadilan itu bukan sehari dua hari Pak. Ada orang memanggil nama Allah itu bertahun-tahun, ya, demi ingin selamat daripada neraka. Nabi Muhammad gelisah Pak. Ini sabda-sabda Nabi. Nabi Muhammad gelisah, masih merasa kayaknya masih ada yang ketinggalan, kayaknya masih ada nih, masih ada yang memanggil-manggil namaku. Kata baginda Nabi, masih ada di antara umatku yang belum masuk. Sampai begitu, ya, masih terasa itu. Baginda Nabi itu kan pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali kami di akhirat? Kata Nabi, bagaimana seorang ibu bisa mengenali anaknya? Jajarkan 10 bayi, ibu itu tidak akan pernah keliru untuk menunjuk yang mana bayinya dia. Suaranya sama saja, itu suara bayi itu tapi ibunya itu tahu itu yang mana bayi dia, yang mana bayi orang. Lah bapaknya mah boro-boro masih bayi begitu, udah kembar dua begini masih keliru. Jaidun mana, Jaidin mana bapaknya. Mending kalau keliru anaknya, bini masih keliru bapaknya. Bini masih iya masih keliru. Lah rumah digepek, pulang ke Cikampek, gimana urusannya? Bini masih keliru. Kalau ibunya mah enggak, tahu yang mana anaknya. Maka Nabi tahu yang mana umatnya, tidak akan keliru kalau ada yang memanggil nama Nabi Muhammad. Karena di akhirat semua Muhammad yang lain tidak ada seperti Nabi Muhammad. Kita manggil Muhammad, tapi yang akan datang itu Muhammad yang asli. Kalau kita kan cuma memberi nama kita dengan Muhammad, dengan Ahmad. Muhammad yang aslinya itu yang mana? Muhammad yang pada hadis pertama itu, yang mengetuk pintu surga, yang namanya adalah password surga. Maka ketika nama Nabi Muhammad itu dipanggil Pak, Nabi itu mesti terasa. Di akhirat itu Allah akan berfirman, Ainal muluk, ainal jabbar,
Aina mulukul ardi? Mana ayo raja-raja bumi itu? Mana ayo penguasa-penguasa yang sombong itu? Semuanya begini, Pak. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Enggak ada yang bisa ngomong. Enggak ada yang bisa ngomong, semuanya tertunduk. Wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Enggak ada yang berani bunyi di hadapan Allah itu. Ya, cuma pating kecewis. Kalau kata hamsa itu cuma begitu aja, enggak ada yang berani congkak ngomong. Hah? Enggak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, pada saat itu kalau ada yang memanggil nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka yang dimaksud adalah Allah, bukan yang lain-lain. Sehingga ketika ada yang memanggil ya Hanan, ya Manan, itu connecting langsung kepada Allah. Ketika ada yang memanggil ya Rasulullah, ya Muhammad, maka yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seorang laki-laki, berarti bukan perempuan. Nah, udah, ibu-ibu aman, Bu. Aman sampean, Bu. Karena hadisnya bilang rajulun, berarti laki-laki, lanang, tutuk wedok, bukan perempuan. Udah, ibu-ibu aman, Bu. Sampean bukan termasuk yang terakhir masuk surga, bukan terakhir masuk keluar dari neraka. Ingat loh hadisnya apa? Rajulun. Rajulun itu tiang jaler, lanang, laki, lalaki, jalu, ya, ari jalu, jalu, berarti bukan ibu-ibu, bukan istri kita, bukan anak perempuan kita, bukan ibu-ibu pengajian ini, bukan emak-emak, bukan, tapi laki-laki. Opo kelakuan opo sampai bisa terakhir keluar dari neraka itu? Ayo ngaku. Kira-kira kelakuan kita ini apa? Kok sampai orang terakhir keluar dari neraka itu ternyata seorang laki-laki. Rajulun, seorang laki-laki. Artinya bukan dua, bukan tiga, dia seorang. Ini kira-kira orang mana? Ayo, orang Ramapuri, apa orang Kampung Hutan, apa orang Kartika? Orang mana ini? Orang Amerika, orang Indonesia? Yang jelas ini rajulun, seorang laki-laki kok. Ya, rajulun itu nakiro, ya bisa siapa aja, bisa orang mana aja, bisa siapa saja, bisa orang mana saja. Yang jelas jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Maka jangan kepedean. Kan paling banyak penghuni neraka itu kan perempuan, Pak Ustadz. Iya, tapi mbok jangan hadis yang itu, Pak, yang dibaca bolak-balik itu kan istri sampean yo perempuan, anak perempuan sampean yo perempuan, ibu mertua sampean perempuan, bude sampean perempuan, bule sampean perempuan, Bu Megawati perempuan, Puan Maharani perempuan, Sri Mulyani perempuan. Mbok jangan sembarangan gitu loh baca hadis bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan itu loh. Karena ternyata orang-orang yang kita kenal dan orang-orang yang kita cintai itu perempuan. Istri kita perempuan. Kan gitu ya. Tapi dalam bab yang ini, orang terakhir masuk ke surga bukan perempuan, tapi laki-laki. Berarti aman sudah ibu-ibu. Bukan istri kita, bukan putri kita, bukan ibu mertua kita, bukan bule kita, bukan bude kita, tapi ini laki-laki. Karena laki-laki berarti bisa sampean, bisa aku, bisa bapak sampean, bisa bapak aku, bisa kakak sampean laki-laki, bisa kakakku, bisa pak ade kita, bisa pak le kita. Karena rajulun, seorang laki-laki. Kita lanjutkan. Yakhruju, dia keluar minan nari, daripada neraka, habwan, ngoronang, merangkak. Keluar dari nerakanya itu merangkak. Masya Allah. Kalau dia yang terakhir, Pak, itu udah kayak apa, Pak? Udah kayak apa wajahnya itu? Gitu, Pak. Orang kita saja kalau kerja kelamaan, Pak. Kita kelamaan kerja di bengkel, wajah kita itu udah kayak kunci Inggris, Pak. Betul ya. Menurut saya nih.
Loh kita itu iya, oh kelamaan kerja di pasar, us otak us wajah saja apa, us kayak melon wajah. Juragan melon suwe-suwe wajah kayak melon, juragan jengkol suwe-suwe kayak jengkol, juragan domba suwe-suwe kayak domba, juragan ayam suwe-suwe kayak ayam. Lah sampean lihat tuh para desainer yang tukang ya desainer ya, itu kan bikin baju itu loh kayak Ramli. Kelamaan gaul kalau cewek sambil bikin baju suwe-suwe. Gemulai kemayung. Itu baru puluhan tahun itu, Pak. Baru puluhan tahun lah begitu. Peragawan, peragawati lah suwe-suwe lah gemulai. Gitu kan? Suwe-suwe gemulai. Begitu loh. Artinya pekerjaan kita itu membentuk karakter kita. Membentuk karakter kita. Lah apalagi kalau sudah ribuan tahun di neraka, apa enggak kayak neraka orang itu? Wajahnya, baunya, ya, aromanya apa segala macam, neraka. Sampai disebut dalam hadis yang lain itu jahannamiyun. Wis ono cirinya, wis jahanam ini jahanam ini, gitu. Ini alumni jahanam. Alumni pondok sama bukan alumni pondok ketahuan. Sama-sama alumni pondok, alumni Tebu Ireng sama alumni Gontor itu aja beda. Karakternya, ciri-cirinya udah ketahuan. Ini alumni Gontor, ini alumni Tebu Ireng. Oh ini alumni Engruki, ini Solo, ini agak galak-galak dikit. Ini ketahuan nih, ketahuan kok. Apalagi alumni neraka kan gitu. Mesti ketahuan. Oh ini alumni neraka ini. Nauzubillahi min dzalik. Dia keluar daripada neraka itu merangkak. Allahu Akbar. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah lahu kepadanya. Begitu dia merangkak keluar daripada neraka, Allah bilang irhab fadkhulin nar, masuk ke surga, fadkhulil jannah, masuk ke surga sana, kata. Diperintahkan sama Allah untuk masuk surga, masuk ke surga sana. Masya Allah. Begitu dengar suruh masuk surga, kira-kira tadinya merangkak pasti lari tuh, Pak. Pasti apa? Lompat mencolot, wah, maraton sudah, sprint bukan maraton lagi, lari cepat jarak 100. Ya. Masalahnya pintu surganya sudah gini. Kalau tadi kan pintu neraka juga gini. Mungkin udah hampir gini nih. Cet ya set ya. Kan merangkak. Lek ngatek ini mungkin kejepit, Pak. Makanya dia merangkak. Set. Lolos cet, ini yang tutup nerakanya. Lah pintu surganya segini. Kan begitu ya. Kata Allah, ilham fadkhulil jannah, cepetan masuk ke surga. Iya. Lari, Pak. Allahu Akbar, nasib ya. Jadi manusia terakhir masuk surga. Allahu Akbar. Masuk, kata Allah, masuklah kamu ke surga. Fadkhulil jannah, masuklah ke neraka. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita masuk dia, Pak. Dia masuk, sudah nutup sudah. Kalau masih buka itu penduduk neraka masih bisa lihat, Pak. Yang dalam surat Al-A'raf itu. Ya, dia pengen masuk surga, masih kelihatan sama orang neraka. Kalau udah tutup udah nggak kelihatan lagi. Wamtazul yauma ayyuhal, ayo udah nggak bisa kelihatan lagi itu. Awal-awalnya masih bisa saling lihat, masuk manggil-manggil, hok, ahok, masya Allah, umpama namanya tuh masih manggil-manggil, umpama, masya Allah, Abu Janda, ade, masya Allah, Abu Jahal. Sebelum ditutup masih bisa kelihatan kan sebelum tutup. Om kita itu di akhirat saling kenal kok. Saling kenal di akhirat tuh. Payah aku. Kenapa?
berat aku. Nih apa? Aku kurang amalku. Loh kok iso kurang yo? Sampean di blok apa ya? Ya aku kan beda nomor mbek sampean. Kok iso kurang itu loh? Aku semasa lebih-lebih malah. Kok sampean kurang tuh? Aku orang tahu nang masjid ya. Zuhur gak ke masjid aku, asar ora ke masjid, maghrib ora ke masjid, isya subuh gak ke masjid. Lo sampean cedek kan nang di nang At-Taqwa apa nang Al-Kausar? Aku cedek ke Taqwa sebetulnya. Lo nang masjid imame bacaannya suwe lo. Umpama gitu, saya saling kenal gitu loh, saling kenal. Ya ta'arafuna, bukan bahasa saya itu bahasa Quran. Saya cuma terjemahkan dengan bahasa kita gitu. Saling mengenal satu sama lain. Kita di dunia sama orang kafir saling kenal nggak? Kenal. Oh kita ini para ustadz rata-rata punya utang material kok ke Cina. Hah? Bikin pondok ngutang Cina, bikin masjid ngutang. Hai. Rata-rata kita ini kenal sama mereka. Nanti begitu kemudian kita masuk surga dia, lo kamu di mana? Saya kesini kok. Lo kok aku kok kesini? Lo kan kok kan nggak beriman. Engkau kalau tanggal 25 Desember kemana? Aku kan gereja. Lo iya memang kok sono jurusannya. Ya, aku kan itikaf kok sini jurusannya beda. Bisa saling, bukan bisa saling kenal, memang saling kenal Bapak. Memang saling kenal. Saling. Tapi kalau orang Indonesia mah yang mau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, insya Allah surga semua Pak. Apalagi sudah sholatnya lama kayak begini, semua suka ke surga sampai. Nah, setelah dia masuk surga, tiba-tiba terbersit di benaknya itu, aku iki sing terakhir masuk surga. Jangan-jangan sudah penuh surga ini. Dia bilang sudah penuh ya Allah. Jadi pikirannya itu karena rumongso dia yang terakhir berarti sudah penuh. Oke, sudah penuh. Oh terakhir dia. Rumongso terakhir jadi dia merasa kios penuh paling. Tapi adem Pak us. Tapi ya orang lain udah punya rumah, pada punya kapling, punya tempat. Saya yang terakhir udah penuh, paling nggak kebagian, ngemper nggak apa-apa, sekene. Tak pasang tenda di sini, bambung, tapi bambungnya di mana? Bambungnya di surga. Karena pikiran dia, fawajada an-namal, dia pikir surga itu penuh. Dia pikir sudah penuh katanya. Begitu dia bilang, dia pikir sudah penuh. Faraja, apakah kemudian dia berkata kepada Allah, ya Rabbi wahai Tuhanku, wajadtuha mal'a, surganya penuh ya Rabb. Ya Allah, surganya sudah penuh. Aduh karunya teuing. Yang terakhir asup ke surga, ternyata surganya sudah fawajadtuha mal'a, aku temukan surga sudah penuh ya Allah. Fayaqulullah azza wa jalla, Allahu Akbar, maka Allah berfirman kepada dia, ya, pergilah engkau dan bagimu surga seluas 10 kali lipat bumi. Allah, itu yang terakhir tuh Pak. Idhab kata Allah, pergilah kamu dapat surga seluas 10 kali lipat bumi. Lah itu yang terakhir. Terus yang pertama gimana? Maka Pak, sekalipun sekarang di dunia kita ngontrak-ngontrak, mudah-mudahan di akhirat mangga. Dunia bukan ukuran kemuliaan. Ya, kekayaan bukan ukuran kemuliaan. Ya. Jadi nanti kalau disuruh masuk surga sama Allah, jangan bilang sudah penuh, ya masuk saja kalau sudah penuh. Sampai-sampai penutup hadisnya, baginda Nabi itu ketika menyampaikan hadis ini, baginda Nabi sampai tersenyum. Saking senyumnya itu, apa istilahnya, agak terkekeh gitu tersenyumnya. Biasanya Nabi itu kalau tersenyum itu ibtabassam, tabassam itu tersenyum. Ini mah bukan fadhahika, Nabi tertawa. Tertawanya itu sampai hatta badat nawajiduhu, sampai kelihatan apanya, gigi gerahamnya atau gusinya. Saking berarti tertawa lebar, mentertawakan orang yang masuk surga terakhir, yang berpikir surga sudah
penuh. Makanya jangan terakhir lah Pak. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang terakhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang duluan masuk surganya, bukan yang terakhir masuk surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan barokah ngaji ini dosa-dosa kita diampuni, yang sakit diantara kita disembuhkan, utang-utang kita dibayarkan, rumah tangga kita sakinah, anak-anak kita soleh dan solehah, usaha kita lancar, rezeki kita barokah. Mudah-mudahan ini masjid menjadi salah satu masjid yang akan memanggil-manggil nama kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan hati kita yang senantiasa terpaut ke masjid ini, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah, kita mendapatkan naungan di mahsyar. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad